Ya, selamat malam. Kita ada dalam serial olah nafas, MBSR, MBCT. Ya, mungkin saya tambah istilah baru hari ini MBCT, yaitu Mindfulness Based Cognitive Therapy. MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ya, itu mirip, hanya berbeda apa yang dilakukan di dalam berolah nafas. Nah, dalam serial ini berbeda dengan serial Wim Hof yang dalam pola hidup sehat, kan saya gabung jadi satu. Wim Hof itu saya sebut modul 1 yang olah nafas imun booster, Wim Hof 2 modul 2. Lalu masuk autonomic nervous system, di mana dalam autonomic nervous system perlunya keseimbangan tarik dan lepas. Orang takut, orang khawatir, orang marah, nafasnya nggak teratur. Orang stres cenderung nariknya lebih panjang, buangnya lebih pelan. Padahal tarik itu fight mode, flight mode, rilis glukos, cenderung gulanya naik. Kalau lepas nafas, lega, namanya relaksasi atau parasympathetic nervous system. Tarik nafas, sympathetic nervous system, semuanya dibutuhkan. Kita nggak bisa hanya tarik terus tanpa buang. Jadi tarik, buang. Buangnya lebih lama disebut whiskey breathing kalau istilah yang saya pakai dari Lucas Rockwood, ya. Itu bahkan disarankannya buangnya 2 kali dari tariknya. Jadi tarik 4, buang 8, tarik 5, buang 10. Maka yang dicoba buangnya bisa berapa lama dengan berdesis pelan sekali tanpa tersengal-sengal. Jadi nggak pakai tapi pelan gitu ya. Kalau mau whiskey breathing buangnya lebih lama itu 2 kali lipat. Tapi kalau water breathing, nah kita malam ini water breathing saja, tarik lepas buangnya sama. Ada yang mampu menarik lebih panjang, maka ukurannya buangnya berapa. Ada yang nariknya bisa lebih cepat, tapi buangnya bisa lebih lama. Berarti yang dipakai tadi waktu nariknya bisa berapa. Ya, jadi yang kita bukan keseimbangan. Kalau orang Korea yin yang. Tarik lepas jumlahnya sama, pada keseimbangan pernafasan, keseimbangan hormonal, keseimbangan perasaan. Maka kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak bisa narik pelan-pelan biasanya mudah. Buang pelan-pelan biasanya ada yang susah. Maka kalau belum bisa buang pelan-pelan, ini gerakan tangan ini bisa membantu. Kalau tangannya pelan, otomatis buang nafasnya pelan-pelan. Nah, kalau sudah, maka tanpa gerakan tangan, ya, supaya bisa mindfulness, bisa fokus, bisa tenang, tangannya terbuka, taruh di atas. Nah, saya bersila, maka taruh di atas paha begini, ya. Lalu kita diem saja, bahkan perut dan dadanya nggak seperti Wim Hof nggak apa-apa. Kalau Wim Hof tarik nafas, ya, lihat aja videonya Wim Hof, perutnya dikembungin, boom, lalu dadanya, sehingga nariknya penuh, lalu buang, dalam mindfulness nggak usah pakai, nggak usah pakai, tenang aja, badannya kayak nggak bergerak apa-apa, tenang, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, karena kita lebih fokus olah hati, olah pikir, olah rasa. Ketika olah hati, olah pikir, olah rasa dalam rangka terapi sebuah penyakit, maka itu sudah masuk MBCT. Kalau kita hanya tenang saja, maka MBSR. Udah, kalau gitu nggak usah pusing MBSR, MBCT, kita lihat kontennya saja. Nah, malam hari ini kita tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Saya tidak akan kasih aba-aba seperti modul-modul sebelumnya. Ya, dalam body scan, healing terapi, citra self image 1-2, personality, lalu ada lagi plastisitas otak, semuanya, atau kebahagiaan, ucapan syukur, pengampunan, keterangan batin. Bagi yang sudah ikut WA Group 63 ke bawah, ini semuanya sudah ikut. Kalau pernah ikut, maka semuanya saya kasih aba-aba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu lepaskan, lalu ada aba-aba pikiran. Ya, kita akan berbicara mengenai kebahagiaan. Nah, kali ini kita nggak ada. Hari ini nggak ada aba-aba angka tarik, angka lepas, juga tidak ada aba-aba atur hati, pikir, dan rasa. Jadi hari ini saya mau mencoba atau mengajarkan
Nanti Bapak Ibu supaya bisa sendiri, ya sebentar saya bersila cukup panjang juga dari tadi, saya luruskan kaki dulu, ya. Maka hari ini kita akan pakai musik. Ya, saya kasih contoh musik, nanti berikutnya latihan sendiri, jadi tahu, ya, dapat ide dan bisa pakai musik sesuai dengan selera masing-masing, sesuai agama masing-masing boleh, sesuai sakitnya masing-masing boleh, ya. Tapi dalam olah nafas kali ini kita masuk bagian sebenarnya kalau dalam serialnya menggunakan istilah di Amerika ya berarti MBCT sebenarnya ya. Udah mulai pakai kognitif terapi, menterapi konsep otak, main, pikiran kita. Nah, tapi nggak usah pusingkan soal istilah ya. Secara praktis kita akan olah nafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Mulutnya wajib tersenyum. Ya. Lalu sambil tarik nafas, lepas nafas tadi, kita konsentrasi pada perasaan kita, juga tambah boleh konsep mengenai apa. Nah, sekarang saya akan kasih lihat dulu ya. Konsepnya saya ambil dari Jon Kabat-Zinn. Bahkan juga nanti ilustrasi yang saya jelaskan ini dari Jon Kabat-Zinn ya. Yaitu mengenai konsep yang namanya let go atau melepaskan atau ikhlas. Oke, saya tunjukin dulu ya, supaya nanti kalau mau belajar sendiri, ya kalau gitu lain kali juga nggak usah Pak Jarod, nggak apa-apa, itu bisa, nggak bagus. Berarti kalau murid bisa sendiri, gurunya pinter, sudah bisa ngajari murid belajar sendiri ya. Tapi bahasa Inggris ya. Oke, tunggu sebentar, saya taruh dulu yang file yang benar ya. Oke, nah ini kalau masuk ke Google, kalau saya lebih senang YouTube aja gampang ya. Maka Jon Kabat-Zinn ya, tergantung kita belakangnya apa. Jon Kabat-Zinn studi, Jon Kabat-Zinn prinsip, Jon Kabat-Zinn way of life, Jon Kabat-Zinn modul. Maka ini sebenarnya belajar mengenai 9 sikap yang diajarkan Jon Kabat-Zinn. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Nah, salah satunya adalah sikap melepaskan ya, atau letting go. Apa itu letting go atau melepaskan ini? Kalau saya putar bahasa Inggris ya susah malah ya. Langsung saya jelaskan saja. Saya ambil ilustrasi juga pelajaran yang disampaikan oleh Jon Kabat-Zinn ini dalam modul 2 ini, letting go ini ya. Oke. Saya pakai pelajaran yang sederhana, ilustrasinya yang disampaikan Jon Kabat-Zinn. Perlunya sambil berolah nafas itu kita melatih sikap, membangun sikap yang namanya melepaskan. Melepaskan apa? Ya segala sesuatu yang kita biasa pegang erat-erat. Nah, ilustrasinya menarik begini. Di India ya, dan juga di Thailand, untuk menangkap kera ya, maka kelapa dilobangin ya, padahal kelapanya udah kosong. Tapi di dalamnya dikasih kacang atau pisang. Lalu kelapanya ini diikat pakai tali, disambungkan ke pohon, ya, di mana monyet biasanya ada di atasnya. Pisang, kacang taruh dalam kelapa, yang lubangnya itu monyet, tangan monyet ini bisa masuk. Iya, gitu ya. Lalu monyetnya pegang itu kacang atau pisang, genggam sama dia, ya. Nah, karena digenggam, tentu kan kalau ini lubangnya kelapa ya, dilobangin nih. Lalu di dalamnya ada kacang, ada pisang, monyetnya masukin tangannya, bisa masuk ya kan. Sampai di dalam dia genggam, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Dan menarik sekali, monyet-monyet itu nggak mau melepas kacang yang di dalamnya. Padahal kalau kacangnya dilepas gitu, ya dia akan bisa keluar lagi, keluar gitu ya kan. Tapi karena nggak mau ngelepas gitu ya, ya akhirnya nggak bisa keluar gitu. Padahal kelapanya ini udah diikat pakai tali gitu ya. Akhirnya tinggal orang yang mau nangkep monyet ini gampang, tinggal ditangkap aja monyetnya. Ya kan ada juga yang dimasak ya, bisa ada menu kepala monyet ya kan, ada juga yang ditangkap lalu dilatih dijadiin budak manjat pohon, tapi ya ketangkap udah gara-gara nggak mau ngelepas ya. Kalau yang pas tujuannya itu cari buat daging monyet, matilah monyet itu, dia mati karena nggak mau ngelepas. Maka penting sekali untuk tidak mati itu melepas. Melepas apa?
Yang diajarkan John Kabat-Zinn, melepas yang kita pegang erat-erat dalam hidup ini. Ya, misalnya kita itu pegang erat-erat, ya pasti dong ya, yang kita cintai. Pasangan, anak-anak, tapi misalnya mereka diambil sama Tuhan, disuruh pulang lagi. Lalu kita nggak bisa melepaskan, nggak bisa ikhlas. Ya sedih berlarut-larut, nggak bisa move on, sampai sakit. Ya maaf nih, bisa mati. Apalagi yang kita lepas, yang biasanya kita pegang kenceng-kenceng. Sesuatu yang kita cari dengan sangat susah payah. Contohnya, saya ke Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Ya, hidup dari bawah hanya 6 kali 6 meter persegi. Saya jadi sales di Astra. Kerja keras, semangat, sampai akhirnya dapat buyer, kliennya Astra yang tertarik dengan saya dimodali, buka perusahaan, setor badan, kasih saham 50%, tapi juga bukan usaha yang besar, satu sopir, satu sekretaris. Buka perusahaan ekspor di bidang sepatu tahun 92. Saya berkongsi 2 orang, sahamnya sama-sama 50%, tapi saya nggak setor uang, saya setor badan. Lalu bekerja, beli rumah 1, kerja lagi, beli rumah 2, kerja lagi rumah 1, rumah 2 dibeliin, dijual bareng-bareng, bersama beberapa mobil dijual, beli tanah yang besar, bekas sport club, kerja lagi, nabung lagi, renovasi, itu dari tahun 90 menikah, itu kira-kira butuh waktu 90, 2009 berarti 19 tahun. Sampai akhirnya punya rumah yang gede karena bekas sport club, ada kolam renangnya, kerja nabung renovasi, lalu 2009 kebakaran, ludes, habis, tidak diasuransi karena saya sekeluarga lagi ada di Bali. Bahkan di Balinya itu seminar keluarga lagi, bukan ke Las Vegas main judi, terbakar habis. Nyarinya berbelas-belas tahun. Nabung berbelas-belas tahun, lalu kebakaran. Waduh, itu kalau nggak bisa ngelepas, nggak bisa ikhlas, ya sedih, ya sedih. Maka kita harus belajar ngelepas. Sehingga cerita bangkit lagi, usaha lagi, kerja lagi, MLM IVA berkembang, sampai punya pegawai 250-an orang trading, ya bukan pabrik, trading itu 250 orang. Gajinya sama dengan orang pabrik 1.500 orang, ya kali misalnya UMR 2.000, ya kita hampir 3 miliar gaji per bulan. Perusahaan saya tahun 2019 bangkrut, itu 2017 puncak kejayaan kami, stokis kami ada di 220 kabupaten. Saya bermimpi nanti go public, lalu pensiun sebagai komisaris. Digital datang, platform datang, COVID datang, singkat cerita 2019 bangkrut, utang 17 miliar, ke total 2021 pilot beneran, maka 2018 menjelang bangkrut sudah mulai rugi, sampai 2021 itu ruginya di atas 200 miliar. Bahkan untuk menyekolahkan anak saya semester terakhir saya jual mobil. Sesuatu yang dirintis dari awal, dipegang erat-erat, merasa dimiliki, hilang. Banyak orang rugi mungkin hanya 1/10 kerugian saya, mungkin 20 miliar, udah stroke. Udah stres. Saya ya happy aja, karena saya belajar untuk melepas. Melepas sesuatu yang memang tidak kekal. Namanya harta, benda, pekerjaan, jabatan. Ya, yang saya sempat nggak ikhlas tuh waktu anak saya sakit. Saya punya anak 3, si bungsu yang wajah kayak saya, ngelukis kayak saya, perilaku kayak saya, karakter kayak saya, karena saya Jawa, istri Tionghoa, kami nikah campur, nomor 1 hasilnya campuran, nomor 2 kayak istri, nomor 3 plek kayak saya sampai sak hobi-hobinya. COVID Delta, dia belum divaksin kena COVID, waduh sesak nafas 3 minggu. Geletak di lantai udah nggak bergerak, dipegang nggak bergerak, dipanggil nggak noleh, dipegang tangannya dingin, waduh saya nggak siap kehilangan terus waktu itu. Maka saya berdoa, Tuhan, saya lebih ikhlas saya yang pergi, saya udah banyak pelayanan, pengabdian, anak saya masih muda, hidupkan anak saya aja yang dipanggil. Anak saya hidup, dan saya sampai sekarang belum dipanggil-panggil. Tapi jujur saya nggak siap kehilangan, kalau itu namanya keluarga. Tapi waktu saya kehilangan perusahaan, saya tabah aja. Saya pernah beli tanah, sebelum tanah yang saya miliki sekarang ini, ya itu belum punya rumah,
nabung, punya rumah kecil, lalu nabung lagi, beli tanah 1.000 meter di Bintaro, ditipu ratusan juta. Saya ajak istri saya, yuk kita berdoa melepaskan hak. Karena udah bulan demi bulan, tahun demi tahun, waduh, nggak tahu 6-7 tahun, bulat aja orangnya. Saya bilang, Tuhan, itu berkat kan punya Tuhan, dititip sama saya, tapi diambil orang lain, ya sudah. Melepaskan hak itu dalam arti ikhlas, nggak nagih lagi, lupakan. Karena kalau saya ingat-ingat nyarinya bertahun-tahun, hampir 10 tahun, ditipu begitu, sakit, bulet, masa lalu yang gandoli, tambah stres, maka saya belajar untuk namanya berdoa melepaskan hak. Udah sehat, tidur pulas, makan enak. Nah itu nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi kalau kita nggak bisa, maka itu akan sakit. Nah, untuk bisa itu susah, maka kita harus latihan. Nah, sekarang kita latihan ya. Latihannya ini saya akan kasih musik, saya pilih yang netral, walaupun ini musik Kristen, tapi nggak ada nama Tuhan saya, ya hanya Tuhan biasa. Cuma saya senang dengan hanya Tuhan saja, mau saya, senang dengan lirik kata-katanya. Nah, maka latihan olah nafas ini saya nggak akan bilang tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan 7, 6, nggak ada ya. Teman-teman tarik sendiri, buang sendiri. Saran saya tarik 8, buang 8. Kalau tarik 6, buang 6. Tarik 12, buang 12. Nikmati lirik kata-katanya, ya. Kita sambil olah nafas, tutup mata. Nanti kita ulangi lagi, ganti lagu tanpa kata-kata. Dengan musik relaksasi. Nanti saya tunjukkan juga di YouTube, ada musik kesembuhan untuk kanker. Ya, yang sekian hertz. Musik untuk paru-paru. Bahkan nanti ada musik untuk kesembuhan kanker yang muslim. Ada juga. Makanya nanti saya tunjukkan aja, nanti berikutnya teman-teman praktek sendiri. Ya, jadi kali ini berbeda dengan modul-modul sebelumnya yang sudah pernah direkam, di mana ada hitungan nafasnya. Sekarang enggak, kita praktek, tarik, buang sama, tangan terbuka, mata ditutup, mulut tersenyum, maka silakan menikmati, fokus, tadi ingat mindful, fokus pada nafas, fokus pada Tuhan, boleh fokus juga dengan lirik kata-kata, karena kata-kata itu sebenarnya kata-kata sugesti. Cuma saya gunakan lagu aja, karena ada musiknya sekalian, daripada saya yang berkata-kata. Ya. Tapi sekaligus ngasih contoh, oh kalau gitu nanti aku sendiri pakai lagu ini deh. Kalau memang boleh pakai lagu, aku punya lagu kesukaan yang lebih membangkitkan iman saya bahwa saya pasti akan sembuh. Karena belief itu penting, keyakinan itu penting, bahkan kalau saya, Tuhan itu penting. Kan karena ada aliran olah nafas yang nggak ada Tuhannya gitu kan ya. Di Eropa, di Amerika, di Australia, ya meditasi aja tanpa ada kata Tuhan sama sekali. Tuhannya nggak ada. Ya tinggal diri sendiri, regenerasi sel, menyembuhkan diri sendiri, self healing sendiri, udah sendiri. Tuhan nggak ada. Ya dengan begitu aja bisa sembuh. Apalagi kalau menurut saya ya, apalagi kalau kita menghadirkan Tuhan yang memang punya kuasa kesembuhan. Maka kalau misalnya secara regenerasi sel udah nggak bisa, dokter udah angkat tangan, ya Tuhan turun tangan. Kalau dokter angkat tangan, masih ada mujizat. Makanya kita coba praktek sekarang, olah nafas, ya. Saya akan tunjukkan dulu yang mungkin musik yang jenis-jenis umum ya, musik kesembuhan, tapi nanti kita nggak lakukan hal itu, kita lakukan yang kita coba dengan lirik, nanti setelah itu sekali lagi yang tanpa lirik ya. Nah, sekarang contohnya kalau teman-teman nanti mau praktek sendiri ya, sambil berolah nafas, maka ketik aja di YouTube ya, musik misalnya contohnya nih, musik kesembuhan kanker. Ya, nanti boleh aja musik kesembuhan diabetes, musik kesembuhan apa, maka akan muncul seperti ini nih. Meditasi penyembuhan kanker gitu. Bawahnya lagi, suara ini dapat membunuh sel kanker dengan 444 Hz selama 30 menit ya. Ada lagi musik relaksasi untuk mengatasi flu. Bener apa tidaknya ya teman-teman coba aja pas flu pakai musik itu lebih mujarab enggak gitu ya. Kalau nggak dibuktikan kan susah jelasinya gitu ya. Ada lagi nih musik menghilangkan sakit kepala. Ya. Nah, ini bahasa Turki ini nggak usah ya kan. Musik ketenangan pikiran. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk mereka yang ada lagi tunggu ya.
yang beragama Kristen ada juga nih nyanyian kesembuhan gitu ya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, bagi yang Islam ada ini ya, ruqyah penyakit kanker hancur dengan akar-akarnya dengan ayat ini biidznillah ya, ayat rubi kanker Islami. Wow ya, jadi ada juga yang Kristen ada lagi ya, Yesus menyembuhkan dan seterusnya. Nah, ini artinya atau yang umum misalnya musik malaikat untuk menyembuhkan semua rasa sakit. Wah, jadi atau yang mungkin Hindu Buddha untuk membunuh kanker, sel kanker, bahkan ada yang 1000 Hz, 10.000 Hz, 508 Hz ya. Tadi yang di atas 444. Nah, teman-teman boleh coba. Ya, kalau saya menyarankan ya menurut saya apa salahnya mencoba ya. Cuma untuk saya lebih senang lagu yang membawa saya, orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti ya, musik yang berlatar belakang membawa saya dekat sama Tuhan sang penyembuh. Nah, biar bisa ngerasain, saya ajak praktek, tapi ini lagu dari saya, tapi saya pilih tadi saya bilang lagunya saya pilih yang umum, yang dalam liriknya nggak ada nama Tuhan saya, jadi Tuhannya umum ya. Nanti kita praktek karena lagunya kan pendek ya, lagunya cuma 4 menit. Habis itu saya jelaskan, saya komentarin, lalu saya jawab pertanyaan ya. Kita praktek pola nafas water breathing, tarik lepas jumlah yang sama, tutup mata aja, dengarkan lagunya. Kalau mau ya melihat lagunya ya nggak apa-apa ya. Ini penyanyinya buta. Makanya lirik kata-katanya, walau ku tak dapat melihat, yang nyanyi betul-betul buta. Ya, maka kalau saya pas waktu melihat videonya, saya nangis juga. Orang buta menyanyi, walau ku tak dapat melihat. Tetapinya ini penting ya. Oke, nanti kita bahas lagunya sebentar setelah kita praktek, terus saya jawab pertanyaan ya. Oke, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kita nikmati lagunya sebagai MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy ya. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun walau ku tak dapat mengharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oke, ya. Kita berolah nafas. Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan Eng Breaking kurang lebih selama 3 bulan. Yes, ya. Ya, kita berolah nafas, tutup mata, maka kalau ada lirik lagunya, maka lirik itu akan mempengaruhi mindset. Jadi terapi pada pikiran atau kognitif, maka istilahnya MBCT. Dalam pelatihan olah nafas serial John Kabat-Zinn ataupun Lucas Rockwood atau Patricia Garbang, maka lirik itu diganti dengan instruktur kata-kata sugesti dari pelatih olah nafasnya. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati oksigen, percaya bahwa ada energi alam semesta yang mampu menyembuhkan. Itu sebenarnya kata-kata sugesti untuk mempengaruhi pikiran. Nah, secara prinsip yang sama, ya sebenarnya bisa kita pakai lirik lagu, apalagi sesuai dengan iman agamanya masing-masing. Nah, kalau gitu Pak, kenapa enggak lagu tok aja tanpa olah nafas gitu ya? Loh, tanpa olah nafas bisa sembuh. Makanya ada kebaktian kebangunan rohani. Tahun 98 saya saraf kejepit sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa nyetir, harus pakai korset, kemana pergi disupirin, belok begini sakit, ke rumah sakit Pertamina, di MRI, ketahuan jepitannya dalam sekali, dan dokter berkata harus operasi. Saya nyoba di rumah sakit veteran, di terapi, di sinar merah, di infrared, ditarik, ya nggak bisa sembuh. Tapi saya mencari pengobatan alternatif lewat pelajaran yang namanya inner healing, luka-luka batin, dengan pujian penyembahan, dengan doa, ya sembuh itu. Nggak pakai olah nafas, sembuh. Jadi tanpa olah nafas pun bisa sembuh. Gitu. Bahkan waktu saya sembuh, waktu itu dapat bonus. Kacamata lepas, padahal sudah sejak sekolah sama kuliah, plus bekerja setelah kuliah, kan lulus kuliah tahun 87. Dan itu kejadian 98. Jadi kuliah 4 tahun, lulus 87, tambah lagi 12 tahun, ya pakai kacamata, berarti 4 sama 12 berapa itu? 16 tahun, lepas tuh kacamata sampai hari ini. Ya. Lalu alergi yang namanya udang, cumi, kepiting, kalau makan satu aja ikan asin, satu ikan teri, berair, berlendir, jerawat sebesar kacang keluar semuanya, sembuh total sampai hari ini. Ya, nggak pakai olah nafas. Makanya saya mengajarkan sebenarnya pola hidup sehat. Olah nafas salah satunya. Tapi ketika 2017 gula saya kambuh lagi, ya, dan saya merasakan dengan olah nafas itu jauh lebih mudah untuk fokus. Apalagi ketika konsepnya adalah seperti yang saya ajarkan, nafas itu punya Tuhan. Lalu saya dengerin lagu rohani sambil tarik nafas. Bagi saya enak banget, ya. Maka yang saya ajarkan ya begini gitu ya. Maka boleh teman-teman boleh
dengan lagu rohani, lagu agama, lalu tutup mata, fokus pada Tuhan, hanya berdua kita dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan, Tuhan hadir, apa sih yang Tuhan nggak bisa kerjakan? Ya, nah, saya sedikit mengupas lirik lagu itu, kata-kata lagu itu ya, walau kita nggak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, karena kita kan nggak bisa ngelihat ya rencana Tuhan. Waktu kita bangkrut, waktu saya habis, atau 2009 saya kebakaran, ludes, nggak diasuransi lagi. Tapi yang paling dahsyat kalau dari segi nilai uang ya waktu bangkrut sampai 240 miliar. Rencana saya go public, pensiun sebagai komisaris, lalu bisa ceramah seperti ini, termasuk ceramah-ceramah tempat lain, gratis aja, nggak usah minta fee, kan jadi mulia banget. Tapi begitu bangkrut, ya sekarang ada yang gratis seperti sekarang ini, tapi ada yang saya pungut biaya. Waktu ngalami itu, aduh Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa. Nah, begini, dalam hidup ini, kita itu selalu memaknai kejadian. Cara kita, atau bagaimana kita memaknai kejadian, itu akan melekat di pikiran kita. Contohnya, misalnya saya kebakaran. Ya, ada orang yang begitu kebakaran, aduh saya kena karma, saya kena kutuk, dosa saya apa, cari dosanya, iya nih kayaknya dosa banget, terus saya orang terkutuk, saya dihukum sama Tuhan. Berarti kita memaknai itu sebagai dihukum Tuhan. Habis bangkrut, lalu misalnya beli tanah ditipu, nah tuh bener kan dosamu banyak, dihukum lagi. Ya, sudah kebakaran, beli tanah ditipu, lalu kalau saya bicara sebelum bangkrut yang IVA ini, yang sampai 240 miliar ini, saya punya production house film animasi, juga bangkrut. Saya punya grosir di Mangga 2 juga bangkrut. Saya punya grosir Tanah Abang juga bangkrut. Tapi saya memaknainya dengan cara berbeda. Waktu dimulai yang paling awal, ya punya tanah ditipu gitu ya. Ya saya memaknai itu sebagai ujian hidup di mana saya harus belajar melepas yang tidak kekal dan perhatian pada yang kekal. Anda berubah karena pengaruh saya, itu kalau saya punya konsep namanya buah pelayanan itu kekal. Itu adalah amal saya yang harus saya bawa. Waktu saya kebakaran, 2009, saya nggak memandang saya dihukum Tuhan. Saya memandang kejadian itu adalah ujian kehidupan. Kalau saya punya rumah juga saya nggak bisa bawa mati, tapi kejadian itu saya responi sebagai cinta Tuhan untuk membuat saya naik kelas rohani yang lebih tinggi. Untuk sejak saat itu saya komitmen, Tuhan aku mau cari harta yang tidak bisa terbakar. Karena aku cari belasan tahun dan akhirnya kebakar. Dan apa itu harta yang tidak bisa kebakar? Ya pengabdian pada sesama, pelayanan pada sesama. Maka sejak 2009 saya malah semakin melayani Tuhan dan sesama. Saya membangun sekolah-sekolah di pedalaman. Kalau sampai hari ini sudah lebih 30 sekolah saya bangun di pedalaman. Dan bahkan biaya operasionalnya tiap bulan sejak tahun 98, 2009 sampai sekarang ini setelah bangkrut pun saya ngelukis buat mensubsidi 29 lebih, sekarang udah 33 sekolah biaya operasional tiap bulan. Itu hasil komitmen setelah kebakaran. Jadi saya memaknai hal itu sebagai tuntunan Tuhan untuk membawa saya pada arah hidup yang benar. Jadi setiap kejadian saya memaknai dengan makna, ya itu yang saya pelajari dalam hidup ini. Nah, contoh lain bukan saya. Mungkin rugi nggak sampai 240 miliar, ya rugi 500 juta, saya sial, kebakaran, saya terkutuk, apalagi akhirnya saya terkutuk, saya sial, saya penuh dosa, Tuhan benci saya nggak disayang Tuhan. Ini akan membebani pandangan terhadap dirinya, dan itu pasti akan mendatangkan aneka penyakit. Maka ketika pandangan mindset itu dirubah, nah tadi mungkin jadi cocok dengan pertanyaan tadi, bagaimana dengan switch mind gitu ya? Ya istilah saya ini paradigma mindset. Tapi mengubah paradigma ini harus ada dasarnya. Ya dasarnya dibangun ya kan dengan dalil-dalil kehidupan. Sehingga akhirnya Tuhan, kalau Bu Sinta ya mungkin saya ambil istilahnya Bu Sinta ya, Ibu Sinta Sari Saleh ya, punya Bapak Rohani, Pak Saiful Karim ya, Pak Saiful Karim itu Pak Ustadz ya, kemarin saya ketemu jadi senang ngobrol, wah ternyata Pak Ustadz ya, ini pendeta ketemu Ustadz ya, ya
Ibu Sinta mengajarkan bahwa sakit itu pesan cinta dari Tuhan. Karena cintanya Tuhan kepada kita, dengan dikasih sakit itu, ini loh pesan cintanya. Wah, maka orang sambil pada bertanya di grup holistik, Bu Sinta, kalau gitu pesan cinta Tuhan buat saya apa ya? Pengen tahu pesan cintanya. Nah, itu kan sebuah mindset yang bagus menurut saya, memaknai sebuah kejadian, dalam hal ini sakit, sebagai pesan cinta Tuhan. Jadi bukan merasa terhukum sama Tuhan, dikutuk sama Tuhan, tapi dicintai Tuhan. Nah, itu juga termasuk bagaimana memaknai kejadian. Nah, ini sebenarnya sebuah konsep yang namanya MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Dilakukan sambil berolah nafas, mindset-nya benar, sembuh. Contoh yang paling saya suka itu ya, tadi sore ini saya baru bicara sama Ibu Herianti, PhD, psikolog, yang kebetulan menangani 3 anak saya waktu anak saya bermasalah. Bu, pernah nangani nggak orang waktu konseling psikologi itu dampaknya sembuh? Oh banyak Pak, orang GERD, orang ini dan juga orang sakit punggung. Wah sama kayak Bu Sinta, ya. Orang sakit, kami ngobrol soal sakit punggung, ya. Ternyata anak pertama yang harus membiayai adiknya, ibunya, dia merasa berbeban berat karena tanggung jawabnya membiayai adik-adiknya, sampai beratnya itu hidup, membuat dia bungkuk dan punggungnya sakit. Lalu diganti mindset-nya. Ini bukan beban, ini tanggung jawab. Aku orang yang diberi Tuhan panggilan untuk hidup mulia, berguna bagi adik-adik. Saya akan lakukan dengan senang hati sebagai kemuliaan, sebagai panggilan hidup saya. Kamu pasti bisa, kamu pasti sanggup. Karena kesanggupanmu adalah kesanggupan Tuhan. Tuhan nggak pernah memberi tugas tanpa memberi kesanggupan. Kamu sanggup, kamu bisa. Dan dia merasakan itu sebagai panggilan kehormatan. Switch mind, ya boleh juga tadi pertanyaannya, Pak, gimana switch mind? Ya, saya selama ini menggunakan perubahan paradigma, metanoia, perubahan akal bodi, switch mind, boleh juga ya, pikirannya diubah, diklik, ini panggilan, berarti Tuhan cinta saya dikasih peran hidup yang mulia untuk berguna, ini bukan beban, ini tanggung jawab. Ajaib loh, pinggangnya sembuh loh, nggak perlu operasi frozen shoulder-nya, sembuh. Jadi ada kesembuhan dari kesembuhan pikiran, dari kesembuhan batin. Memang hati itu sumber kehidupan. Maka saya berharap dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, ya kalau orang lain sembuh, ya teman-teman sembuh, gitu ya. Kita berbagi pengalaman hidup dan berbagi kesembuhan. Oke, kita akan baca beberapa pertanyaan. Setelah itu nanti kita akan akhiri dengan praktek sekali lagi, tapi bukan pakai musik. Saya selonjor dulu ya. Tapi pakai bukan musik rohani, maksudnya ya ganti, kita coba musik relaksasi ya. Tapi saya akan jawab pertanyaan dulu. Ya, masih ada waktu 45 menit, cukup panjang untuk menjawab pertanyaan, dan terakhir nanti kita praktek ya juga, penutupnya 5 menit saja ya. Oke. Pak, saya baru saja divonis kanker payudara. Saya masih memilih tidak operasi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau belajar dari Puspa, belajar dari Gavrila, saya paling senang Citra Gavrila. Ya paling nggak Gavrila pernah saya undang dalam acara saya, ya di grup kanker atau bahkan di grup pola hidup sehat. Sebelum pelajaran olah nafas dimulai, sering saya post sambil menunggu simak ini. Memang tulisnya banyak banget, jadi mungkin karena saking banyaknya, mungkin nggak diceklik kali ya. Kalau diklik yang Gavrila, itu Gavrila kan bercerita dia kanker stadium 2. Lalu kemo, radiasi ke Penang. 300 juta, tambah kemo lagi, tambah radiasinya diperpanjang, ternyata nggak selesai dalam sebulan, harus 6 bulan, ya singkat cerita ya 800 juta, hampir 1 miliar habis. Sembuh. 2 tahun lagi kambuh, stadium 3. Kemo lagi, radiasi lagi, ya hampir 2 miliar habis. Kalau Singapura ya 600 juta. Kemonya, radiasinya, nginepnya, makannya, hotelnya. Nah, selesai 3 bulan dengan paket ini, jadi 8 bulan di Singapura ya 2 miliar habis. Sembuh, ya kan? Kambuh lagi, 2 tahun lagi kambuh lagi. Kan sering begitu ya, 2 tahun, 3 tahun lagi kambuh lagi. Terakhir kambuhnya udah stadium 4. Maka Gavrila bilang capek dah. Capek bayar, capek kemo, kayak dikebukin. Ambil keputusan, pola hidup sehat. Menunya dari Tan Sut Yen. Nah, soal menu ini bisa Tan Sut Yen, bisa Elizabeth Subrata, bisa Pak Wawaruntu, di grup kanker juga ada Pak Bijanto Halim, itu onkolog juga, Narupati juga. Ya, Anda nggak harus Pak Wawaruntu, karena ini kayaknya sekarang lagi sibuk banget tuh. Saya WA aja 2 minggu nggak dijawab, sampai sekarang nggak pun dijawab. Gitu ya. Anda bisa ikut Ibu Leong Pit Lin,
Bulang sibuk, ya ada anak buahnya, bahkan Bu Esther Margareta yang membina grup kanker 1, 2, 3, sangat rajin menjawab. Maka itulah yang Gavrila lakukan, pola hidup sehat, makannya sehat, tapi ditambah olah nafas tiap 3 jam sekali. 1 jam saya berkeringat, minimal 6 jam sekali. Jadi sehari 3 kali, 1 jam. Ya, kalau Titip Puspa 3-4 jam sekali. Jadi tiap orang beda-beda. Rupanya mentornya memberikan, ya tergantung juga kondisinya ya. Dan betul-betul tanpa kemo, tanpa radiasi. Sembuh, bersih, clean, dinyatakan bersih. Ya sekarang Gavrila udah, baru aja dia melahirkan anak ya, udah 3 berapa bulan lalu, itu udah kira-kira 6 tahun yang lalu tanpa kambuh. Yang paling fenomenal tanpa kambuh menurut saya Pak Bobo Runtuh sendiri. Udah lebih 25 tahun tanpa kambuh sama sekali. Jadi sebenarnya ada harapan yang namanya kesembuhan alternatif. Ya, di WA Group diabetes, di WA Group holistik juga ada Pak Yohanes di Surabaya. Saya pernah ketemu dia langsung ya. Dia udah divonis dokter nggak ada harapan. Waktu itu dia ikut senci ya, olah nafas senci dan sembuh total. Jadi banyak kisah mengenai kesembuhan. Ya, tapi tergantung teman-teman ya. Saya tidak menyuruh orang nggak kemo, nggak radiasi. Punya duit ya silakan. Ya kan, anaknya kadang-kadang nggak setuju. Kalau hanya olah nafas mana bisa sembuh gitu ya. Ya kemo boleh, radiasi boleh. Ya, bukannya nggak boleh. Tapi kalau kejepit, nggak punya duit, dokter sudah angkat tangan, udah stadium 4B. Nah, kadang orang baru kepepet, baru cari alternatif, atau kepepet baru ke Tuhan, gitu kan. Maka sekali lagi soal keputusan itu pilihan teman-teman. Tapi sebenarnya ada pilihan yang namanya kesembuhan dengan cara seperti ini ya. Kalau lagi sedih banget habis difitnah pasangan hidup, bagaimana aplikasi mindfulness ini ya? Difitnah, ditinggal selingkuh, dikhianati. Kalau saya nggak dikhianati pasangan ya, tapi saya pernah dikhianati kongsi. Jadi ada orang saya modali usaha ya, itu sampai miliar ya. Lalu saya ditipu gitu ya, dikhianati. Ya tadi sesuatu yang kita bantu, kita cintai, itu kita pegangnya kencang banget kan. Pasangan kita pegangnya kencang banget. Seperti tadi ilustrasinya, monyet ya kan, dikasih kacang, kelapa dilobangin kasih kacang, monyet masukin tangannya, ya pegang itu kacangnya, dia nggak mau ngelepas ya tangannya nggak bisa keluar, padahal kelapanya diikat sama rantai di pohon, ya orang memang mau nangkep monyet caranya begitu, ternyata monyet itu nggak mau ngelepas kacangnya, karena nggak mau ngelepas ya dia mati ditangkap. Maka dalam hidup ini karena kita perlu melepas hak, melepas kekecewaan, melepaskan pengampunan, melepaskan kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan, ikhlas. Nah, nggak mudah, ya. Maka tadi saya bilang kalau nggak mudah butuh kekuatan apa? Kekuatan agama. Maka pilih lagu yang kata liriknya itu menguatkan. Lalu kita tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Saya bilang nggak mudah ya. Kalau saya dulu pas ngalami habis bangkrut itu ya nggak kayak sekarang ini gitu ya. Walau ku tak dapat melihat, itu bercucuran air mata. Sekarang ketawa-ketawa ya. Waktu sendirian ya, waduh berlindangan air mata. Semua rencanamu Tuhan, Tuhan rencanaku bukan begini. Aku punya rencana begitu, tapi ini nggak terjadi. Waduh, nangis gitu ya. Sampai akhirnya pelan-pelan bisa mencari kira-kira kenapa ya Tuhan izinkan terjadi gitu kan, itu kan nggak gampang. Atau saya ditipu tanah tadi ya, kan saya masuk Jakarta tahun 90 itu saya nggak punya apa-apa ya. Kalau anaknya orang kaya ditipu 1 miliar nggak apa-apa lah, bapaknya masih punya 20 gitu. Orang tua saya yang beliin rumah saya di Bogor kuliah tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, lalu tahun 90 menikah, saya istri saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kontraknya 6 kali 6 meter persegi, sebelah saya tukang sapu, sebelah saya tukang bakso, saya hidup dari bawah. Nabung, lalu dikhianati. Waduh, itu sakit banget. Ya, jadi kita semuanya mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita betul nggak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan nggak adil. Nah, berarti kita memaknai hal itu sebagai ketidakadilan Tuhan. Berarti kita korban ketidakadilan. Waduh, ketidakadilan pemerintah nggak masalah. Kita berpikir ketidakadilan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Wah, penyakit datang semuanya. Itulah kenapa kita harus rubah pikiran kita terhadap kejadian itu kita mau memaknai apa? Ini kan nggak gampang ya.
Makanya butuh yang namanya kayak Bapak Rohani, atau kalau Ibu Sinta Sari Saleh, ya, psikolog beragama Muslim, dia punya ayah guru ya Pak Ustadz Saiful Karim. Ya, itu yang memberikan dia nilai-nilai hidup. Ya, teman-teman terserah siapa yang mau dijadikan bapak rohaninya atau mengajarkan nilai-nilai hidup yang akan membuat switch ini. Ya, tentu ada pilihan. Ya, misalnya banyak orang lalu berguru ke meditasi yang non agama, yang Tuhan nggak ada atau Tuhan ada tapi non agama, terserah ya. Tapi itu akan membuat kita bisa menemukan sebuah konsep hidup dan nilai hidup untuk memaknai kejadian dan berdamai dengan kejadian-kejadian yang kita alami sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Nah, nanti ketika kita menemukan maknanya itu, kita baru bisa bersyukur Tuhan untuk Tuhan izinkan terjadi. Itu kalau dulu saya nggak ngalamin begitu, mungkin sudah sombong, mungkin sudah masuk neraka, mungkin sukses lalu jatuh selingkuh, keluargaku hancur. Jadi kadang kita tuh butuh waktu cukup lama untuk bisa paham. Makin cepat paham, berarti makin cepat cerdas sosial. Kecerdasan sosial dibentuk, itu akan membawa kesembuhan pada seluruh aspek hidup ini. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Malam Pak mau tanya olah nafas buat sakit mah dan sakit ulu hati. Sebenarnya kalau bicara olah nafas, maka yang saya ajarkan itu kan 14 modul. 1 sampai 14 semuanya dilakukan dengan urut. Urutnya itu kalau pakai metodenya Sensi, 1 modul 1 bulan. Sampai ritmenya terbentuk. Jadi misalnya mah itu kan asem. Wim Hof 1 paling enggak 1 minggu, 2 minggu, sampai enggak pusing, sampai enggak kesemutan. Lalu Wim Hof 2 minggu, 3 minggu. Lalu body scan. Nah, begitu body scan itu serialnya Jon Kabat-Zinn, MBSR. Waktu saya MBSR memang berbeda dengan Sensi yang 1 modul 1 bulan. Waktu di MBSR MBCT Jon Kabat-Zinn itu 1 modul 1 minggu. Maka 8 modul, 8 minggu, minggu terakhir buat gathering untuk penutupan. Maka misalnya body scan, ya setiap malam body scan terus, tiap paginya Wim Hof, malamnya body scan. Nanti mah, GERD, ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan juga sembuh, gitu ya. Kanker, begitu kita tiap pagi Wim Hof, pH-nya 7, malamnya MBSR, hatinya tenang, hormonnya seimbang, ya 3 bulan juga kankernya mati. Jadi sebenarnya tapi baik mah, ulu hati, GERD, insomnia, autoimun, itu semua modul satu kesatuan. Kalau pusing, bodrek, kalau flu, stop cold, itu obat. Kalau olah nafas ini bukan obat, maka tidak bisa dikatakan juga untuk pengobatan, tapi untuk membangun sistem imun, menaikkan sistem imun, dan imun yang kuat itulah yang melawan penyakit atau menyembuhkan keadaan. Ya. Anemia, nah sama juga ya, anemia yang bagus kalau pagi sarapan apa? Kalau sarapan mesti di dokter klinis gizi. Saya bukan ahli gizi, tapi di webinar-webinar itu ada sudah ada soal makan sehat. Walaupun judulnya misalnya kayak Dr. Elizabeth Jebreta, rahasia umur panjang, begitu dengerin semuanya isi makanan sehat. Yang tidak kanker pun boleh ikut dengerin misalnya protein buat orang kanker. Dari situ kita tahu oh, protein yang bagus tuh ini gitu ya. Jadi kalau mau bahkan nanya sama Google aja, anemia, kurang darah, makan apa? Ya, dari segi makanan silakan tanya Google aja pasti dijawab. Tapi yang pasti misalnya Wim Hof 2 itu ada modul yang sudah saya jelaskan kan, kecuali yang PA grup baru belum, maka olah nafas untuk anemia, untuk naikkan hemoglobin. Dan yang terakhir yang saya post di semua WA grup yang baru Sabtu lalu, Minggu lalu webinarnya Wim Hof dan kesembuhan. Itu kan dijelaskan dengan YouTube-nya, dengan link-linknya bahwa trombosit ini ya akan naik dengan cepat, hemoglobin naik. Jadi Wim Hof 2 bagus untuk orang yang anemia. Jadi saya bahas dari sisi olah nafasnya aja. Kalau makan apa dengan mudah tanya ke yang lain akan dijawab juga. Jadi nggak perlu saya jawab karena Google akan menjawab dengan cepat dan akurat ya. Oke, saya lanjutkan lagi cara bersyukur agar tidak dendam. Sebelum bersyukur memang pasti harus bisa mengampuni. Mengampuni itu susah tapi harus. Kalau kita nggak mengampuni berarti dendam. Kalau dendam hormonnya epinefrin, kecewa kepahitan epinefrin, marah itu kortisol, takut itu sitokin.
Sitokin, kortisol, epinefrin, ini semuanya bikin tubuh kita tidak alkali. Sudah olah nafas, minum air alkali, plus kecewa kepahitan, tubuhnya nggak alkali. Ya, mungkin kencingnya alkali, mungkin airnya alkali. Dicek selnya, mungkin selnya nggak akan alkali atau darahnya nggak alkali. Jadi perasaan juga mempengaruhi pH. Bisa dibaca bukunya Tan Sutien, Dr. Tan Sutien. Nah, kalau kita mengampuni, maka muncul damai sejahtera, itu serotonin. Kalau kita mencintai dan dicintai, itu oksitosin, melatonin. Rasa aman, serotonin. Maka kita mungkin pertama perlu mengerti bahwa mengampuni itu sehat untuk diri kita. Sehingga paling tidak misalnya, kalau enggak kan enakan dia dong diampuni. Oh enggak, enakan kita. Kita enggak mengampuni, kita dendam, kecewa, sedih, kepahitan. Mana bisa tubuhnya alkali? Ya bisa, susah banget. Sampai minum air pH 9 juga mungkin nggak alkali-alkali. Ya dicek aja ke rumah sakit, cek pH darah. Tapi nggak usah minum air alkali. Kalau saya ditanya, Pak, perlu nggak minum air alkali? Saya bilang nggak usah. Ngapain mahal-mahal? Saya nggak ada minum air alkali. Padahal waktu saya diabetes pertama kali sebelum olah nafas, pH kencing saya itu 5,2. Istri saya pH kencingnya 7,5. Darahnya apalagi 7,45. Saya di bawah 7, 6,4. Tapi urinnya 5,2. Nggak minum sodium bikarbonat, saya nggak minum air alkali, nggak olah nafas saja menaikkan pH, ngapain cari yang lebih baik metabolisme tubuh yang dinaikkan. Tapi kalau nggak mau mengampuni, aduh susah pH-nya naik. Jadi misalnya kita berpikir, saya mau mengampuni demi kesehatan saya. Nah itu mungkin logika akan membantu kita untuk, kalau gitu saya akan mengampuni, untuk keputusan mengampuni. Baru bisa bersyukur. Ya. Kalau belum bisa mengampuni, mungkin bersyukurnya juga susah. Saya memiliki alergi debu dan udara dingin yang membuat saya hingga sekarang sering bersin-bersin dan hidung sering mampet setiap malam sehingga sulit tidur. Saya ketergantungan dengan obat tetes hidung. Dokter menyarankan untuk operasi, tapi saya belum memutuskan apakah bisa disembuhkan. Saya yakin bisa. Ya, asal ikut di modul semua. Ya, yang berhubungan dengan alergi ini lebih banyak berhubungan dengan perasaan atau psikosomatis, maka perlu banget yang namanya modul cellular inner healing. Ya, itu inner healing itu modul yang ke-9 setahu saya ya. Tapi tetap butuh body scan dulu, gambar diri 1 2, lalu inner healing. Ya, sehingga nanti pas di tahap itu ya kalau saya alergi sembuh juga saya malah dulu nggak pakai olah nafas. Hanya dengan inner healing. Ya. Jadi kalau camp holistik yang Bu Sinta adakan itu juga sampai 7 hari begitu ya dia uplek-uplek lebih banyak di inner healing. Untuk hati ini akar masalahnya apa diambil ya lalu mengalami kesembuhan. Kalau nggak punya duit untuk camp karena 7,5 juta, simak aja modul saya inner healing 1, inner healing 2, lalu modul kebahagiaan, modul ucapan syukur, modul pengharapan sampai hati ini betul-betul beres, nanti biasanya masalah-masalah alergi itu ya cepat selesai. Termasuk alergi, ada orang yang nggak tahu bahkan micunya apa, pokoknya kulitnya mengelupas, dokter kasih obat, mengelupasnya hilang, nanti kambuh lagi, mengelupas lagi, jadi obat dokter nggak menyembuhkan alergi. Waktu ketemu saya mulai wawancarai, Pak, ini seorang bapak ingat nggak, pernah mengamati nggak hubungan antara kulit mengelupas alergi sama istri? Hah? Emang berhubungan, Pak? Coba aja, nanti Bapak boleh ingat-ingat. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, bener loh Pak Jarod, saya baru ngeh tuh kalau Bapak nggak tanya kok jadi nggak ngeh ya. Setiap saya jengkel sama istri, marah sama istri, kulit saya mengelupas, alergi saya kambuh gitu. Udah, lalu singkat cerita ya pemberesan suami istri. Karena masalah suami istri perlu dibereskan. Maka sekarang tiap Sabtu malam saya bikin serial pernikahan. Karena yang bikin jengkel ya pasangan, yang bikin marah ya pasangan, yang hatinya nggak mau sembuh dilukai lagi ya pasangan. Begitu pasangannya pernikahan nggak beres, dah alergi nggak sembuh-sembuh. Kasih obat ya hanya menghilangkan, nanti kambuh lagi. Begitu pernikahannya beres, alerginya sembuh. Jadi banyak cerita kalau bicara mengenai alergi ya. Nanti bisa kalau mau konsultasi psikolog boleh, kalau nggak mau bayar-bayar ya ikutin aja modul-modul serial inner healing ya. Pak, saya mau nanya terkait penyintas kanker, bagaimana hidup yang seharusnya dilakukan? Kalau hidup ya panjang banget ya. Saran saya masuk WA grup kanker ya, karena kanker itu kan panjang.
supaya nggak kambuh-kambuh lagi, makannya harus dibetuli, pola hidupnya dibetuli, mendekati vegan, tidurnya deep sleep, olah nafasnya apa. Kalau udah sembuh ya paling nggak pagi dan malam. Kalau sedang akan kemo 3 bulan lagi, dokter bilang sekarang. Kalau nggak waktumu tinggal sebulan ya berarti udah kemo aja. Tapi kalau misalnya boleh nggak Pak Dokter 3 bulan lagi, aku tak nabung dulu. Ya, tapi selama 3 bulan ini jangan makan daging merah, jangan minum kopi, jangan ini, jangan ini. Udah, itu ikuti semuanya. Jangannya itu ikuti, lalu olah nafas. 3 bulan lagi ke dokter. Harapannya nanti dokter bilang, loh, kok udah membaik? Ya kalau nggak usah kemo gitu ya. Jadi yang memutuskan kemo apa tidak ya dokter. Tapi kalau kita bisa tunda 3 bulan, karena dalam 3 bulan kalau dokter Madrov berkata 7,5 pH-nya, maka kanker akan mati. Tapi kadang dari saat ini menuju 7,5 itu kadang butuh waktu 1 bulan. Itu pun kalau mau tiap 3 jam sekali olah nafas. Kalau nggak 3 jam sekali, ya istilah saya Anda main-main dengan kematian. Anda main-main dengan kanker. Ya, jadi kalau memang betul-betul mau radikal, tidak kemo, tidak radiasi, maka memang harus ada sungguh-sungguh praktek, ikuti jejak langkah mereka-mereka yang sudah sembuh dengan olah nafas dari kemo dan kanker. Ya, banyak kesaksian kok. Anda masuk ke YouTube nggak hanya dengan yang saya sebut tadi, ya banyak orang yang sembuh. Jadi itu dilihatin, dengerin, Anda termotivasi, Anda melakukan, Anda mengalami, gitu ya. Apa boleh olah nafas sambil jalan kaki? Boleh. Ya tadi sudah dibahas ya. Vertigo sama ya. Beberapa orang vertigo dan migrain termasuk anak buah saya di kantor juga sembuh. Tapi kalau jadi makanya kalau modul pola hidup sehat ya. Kalau ingat di modul pertama yang namanya regenerasi sel. Kesembuhannya itu karena regenerasi sel. Untuk regenerasi sel sendiri butuh deep sleep, butuh makanan sehat, olah nafas, olah hati, olah pikir, butuh protein yang bagus dan antioksidan serta probiotik. Nah, ini satu kesatuan. Nah, ketika bicara vertigo dan migrain, maka ya harus makanan yang dihindari, terutama adalah yang pakai pengawet. Ya, kopi nggak boleh kopi instan, harus kopi tubruk dan seterusnya, sehingga picuan dari hal itu bisa dikurangi. Tapi nanti kalau sudah latihan olah nafas, dapat sebulan 2 bulan, boleh juga nyoba dulu kalau ingat apa yang memicu munyer gitu ya. Saya punya anak buah di kantor, bikin kopi pagi, aduh nggak habis sayang, masukin kulkas, pulang malam dari kantor diminum lagi, munyer gitu. Tapi setelah olah nafas 2-3 bulan, dia coba lagi, nggak munyer lagi dong. Ada yang munyernya kalau minum es buah apa yang itu tertentu. Dia sampai ingat, coba lagi, nggak kambuh loh. Nah, kalau sudah yakin 2-3 bulan, mungkin boleh coba yang selama ini memicu munyer apa, dicoba. Kalau nggak munyer, berarti tidak sembuh. Tapi memang ada tantangannya masing-masing. Nah, saya tidak seperti Pak Waworuntu yang mendalami doktor biomolekuler gizi. Ya, dokter saya malah biologi ya. Tapi sarjana saya kayak Yohanes Sunardi, ya, teknologi pangan. Tapi nggak mendalami, sehingga kalau sakit ini apa, sakit ini apa, sakit ini apa, udah ketik aja, makanan buat orang ginjal, pantangan obat orang ginjal, ketik enter, udah pasti dijawab. Jadi daripada WA siapa-siapa, sebenarnya zaman sekarang ini zaman di mana Google menjawab. Apalagi kalau tanya, halo dok, yang platform begitu, percaya dah jawabannya benar. Ya, nggak mungkin mereka akan menjerumuskan. Jadi makanan buat masing-masing penyakit, menurut saya bisa tanya di Google, sedangkan saya ya menjawab olah nafasnya. Tetapi kalau mau di WA grup kanker, di sana ada dokter Wijanto dan dokter Gunadi Widiarsa. Di grup diabetes ada dokter Mira. Jadi banyak dokter-dokter yang dulu ikut pelajaran olah nafas, tambah sehat, tambah bugar, lalu hubungin saya, Pak saya bisa bantu apa? Jadi admin grup. Saya nggak ada waktu jawab WA grup. Bapak yang jawab ya, waduh, tadi rajin tuh Pak Wijanto. Kalau yang akupunktur, Pak Michael Sunyardi rajin tuh jawabin dari sisi akupunktur. Jadi ada beberapa hal yang nanti yang jawab bukan saya, ya, karena mereka lebih expert, maka bisa bertanya juga. Kalau yang kanker ya di grup kanker ada selain dokter ada Ibu Esther yang mentor, yang dia juga penyintas kanker dan dia belajar sungguh-sungguh dari Bu Liang Pitlin dan dari beberapa narupati yang lain, ya. Oke. Untuk olah nafas radiovaskular, sekali lagi olah nafas itu satu kesatuan. Ya, maka semua modul lakukan, satu modul itu enggak boleh begini. Hari ini body scan, Selasa inner healing, Rebonya enggak.
Ya, untuk pertama kali maka 1 minggu malamnya body scan terus setiap minggu. Paginya tadinya Wim Hof 1 terus setiap minggu, sampai akhirnya belajar Wim Hof 2, maka udah nggak pusing, maka lanjut Wim Hof 2. Saturasi udah 99, sanggup lanjut Wim Hof 2. Tinggal nanti jam 9, jam 12, 3 jam sekalinya, untuk supaya pH-nya stabil di atas 7,35, waktunya nggak banyak, Wim Hof 1. Mau Wim Hof 2, nggak apa-apa, tapi sarannya sebenarnya Wim Hof 1, 2 itu sekali cukup. Paling kalau mau nambah 3 rit, 4 rit, sampai 12 rit pagi hari, berikutnya jam 9, jam 12, jam 3 sore, sebelum makan malam, Wim Hof 1 cukup. Atau water breathing boleh, disambil sesuatu boleh. Sebelum tidur, kalau grup yang belum belajar MBSR, ya belajar Wim Hof lagi aja. Tapi sekarang aja sudah, ya kan? Kemarin juga udah di post kebahagiaan. Nah, paling enggak malam sebelum tidur, yang water breathing ini, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, jumlahnya sama, tinggal temanya apa, 10-20 menit, lalu tidur. Tiap hari jenis itu. Nanti dia jadi segitiga, dicoba segitiga, tiap malam, body scan, tiap malam body scan. Tujuannya apa? Sampai tubuh kita merasakan ritme itu dan kita merasakan dampaknya. Jadi harus dicoba dulu semua modul satu persatu untuk semua jenis penyakit. Sekali lagi, olah nafas bukan obat, tapi bagaimana memperbaiki metabolisme, memperbaiki keseimbangan hormon, sistem tubuh jadi alkali, dan itulah nanti akan menyembuhkan bagian manapun yang butuh kesembuhan. Ya. Oke, Pak, saya HB rendah 8,3. Ya, Wim Hof 2 boleh. Memang ini, tapi sebenarnya yang lain pun juga tiap pagi Wim Hof 2 gitu ya. Tapi Wim Hof 2 ada penjelasannya. Masuk aja yang di post kemarin di WA Group kan belum lama tuh, Wim Hof dan kesembuhan. Nah, itu dijelasin soal hemoglobin ya. Jadi tinggal ini Pak Bulani ya, tinggal diklik aja tuh seminar yang Sabtu yang lalu kan kita bahas mengenai hemoglobin ya. Anemia juga dibahas, sudah baru aja dibahas, baru seminggu ya kan. Jadi tinggal dilihat aja udah terjawab ya. Baru minggu lalu soalnya. Tarik dari hidung, buang dari hidung, apa dari mulut? Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. MBSR, MBCT, Baiteko, ya pokoknya yang Wim Hof aja tarik hidung, buang mulut. Selebihnya water breathing, whiskey breathing, segitiga, segi 4, inner healing, luka batin, semuanya tarik hidung, buang hidung, mulutnya ditutup untuk tersenyum. Ya, jadi yang buang mulut hanya Wim Hof. Saya kenapa tidak dapat fokus pada olah nafas, kadang-kadang suka ketiduran. Kalau ketidur, bablas tidur aja sekalian, ya nggak apa-apa. Malam hari, ya. Kalau mau, misalnya bukan, Pak, saya nggak mau tidur Pak siang hari, duduk, ya, jangan tiduran, nanti bablas tidur. Dengan duduk tegak, ya, dadanya diangkat, tegak. Nah, di kursi juga jangan senderan, duduk tegak, apalagi bersila tegak, ya, pasti nggak akan ketiduran, ya. Boleh kalau nafas sambil rendam kaki boleh. Ya, kemarin juga sudah ada yang menanyakan, silahkan ya. Sambil jalan aja boleh, sambil masak aja boleh. Kalau yang namanya itu water breathing atau Wim Hof 1 tujuannya naikin alkali. Tapi kalau tujuannya adalah main fokus, ya nggak boleh sambil apa-apa. Kan lagi olah hati, olah pikir, ya kan? Jadi olah nafas begitu banyak metodenya, maka yang disarankan boleh sambil masak, sambil nyetir, ya, itu sambil jalan kaki adalah water breathing atau Wim Hof 1 di antara dua itu. Olah nafas tujuannya apa? Ya ujung-ujungnya pada regenerasi sel dan kesembuhan. Ya, yang sudah sembuh apa aja? Yang di grup ini paling enggak yang sudah WA ke saya, insomnia ada, GERD ada, vertigo ada, migran ada, kanker jadi nggak jadi kemo dan radiasi. Saya pribadi, saya ngelepas obat insulin, nggak suntik insulin, lepas obat diabetes. Jadi untuk kesembuhan, ya itu tujuan yang nyata, yang praktis, ya. Selebihnya ya pola hidup, karena olah nafas ini hanya salah satu dari pola hidup. Maka BA grupnya namanya pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat ada olah nafas, olah hati, olah pikir, olah makan, olah menu, olahraga, body stretching, bahkan ada olah relasi. Dalam olah relasi sudah mulai masuk dalam serial yang setiap Sabtu adalah happy marriage. Nanti akan ada happy parenting. Jadi benar seluruh kehidupan, ya tujuannya ya untuk hidup lebih baik, ya.
Bisa simak di modul 1, maka itu ada penjelajahan kurikulum ya. Kalau ada penyumbatan jantung, Wim Hof 2 efektif untuk membentuk tapi bukan jantung ya, pembuluh darah yang lain ya. Kalau pembuluh arteri ya butuh waktu lebih lama. Cuci darah apa boleh ikutan latihan? Cuci darah karena ginjal tergantung ya. Mayoritas orang ginjal itu mengalami asidosis, jadi pH tubuhnya asam. Tapi ada penyimpangan, ada anomali. Sedikit sekali orang yang sakit jantung dan ginjal ya, cuci darah dari ginjal, orang ginjal itu tubuhnya basah. Tapi ada ya, saya juga dikasih tahu teman dokter dan juga saya cek ada di Halodoc ya, orang sakit ginjal cuci darah dan karena ginjal dan paru-parunya berdua ini udah nggak bagus, malah justru alkalosis. Jadi pH darahnya di atas 7,5, 8 ya. Nah, ini olah nafas nggak boleh Wim Hof, nggak boleh segitiga. Karena 2 itu sangat efisien menaikkan alkali, padahal orangnya sudah alkalosis. Makanya saya sering menyarankan sebelum ikut program ke rumah sakit tes gas darah, tapi mahal 400.000. Maka saya sarankan beli pH meter yang cuma 50.000, tes urin saja. Walaupun berbeda dengan darah, tapi istilahnya kan mengindikasi. Ya, di modul-modul awal ini selalu dijelaskan. Asal teman-teman betul-betul di WA group itu dikasih link YouTube didengerin ya. Kalau nggak didengerin jadi nggak tahu. Tapi kalau didengerin pasti dijelaskan apa itu, kenapa cek pH urin. Ya, karena yang murah untuk melihat pH-nya berapa. Mayoritas boleh dikatakan orang diabetes, minum, kista, kanker, kebanyakan pH urinnya sekitar 5. Jangan khawatir, sebulan latihan nanti pH urinnya 7. pH darahnya 7,45. Nah, tapi yang orang cuci darah misalnya, Pak, pH urin saya 8. Hindari olah nafas Wim Hof dan olah nafas segitiga. Jadi olah nafas yang serial, ketenangan batin aja ya, atau yang mengolah hati, olah rasa. Selama nggak ada masalah selama tubuhnya tidak alkalosis, jadi pH-nya ketinggian, maka boleh. Ya. Ginjal boleh, cuci darah boleh. Pak, saya mau tarik lama, agak tersengal-sengal, tapi kalau lepas bisa lama sekali. Ya. Tarik nafas berhubungan dengan volume paru-paru. Ya, makanya orang yang sering latihan, siapa yang terpanjang yang pernah saya dengar? Mas Gunggung. Dia bisa tarik 30 detik, buang 30 detik. 1 menit cuma 1 kali tarik, 1 kali lepas. Saya hanya baru bisa 22 detik. Itu pun kemarin hanya 12. Terus dengar Mas Gunggung bisa 30. Saya latihan lagi bisa 16. Latihan lagi bisa 18. Tapi belakangan ngapain lah, 12 cukup nyaman kok. Tarik 12, buang 12. Semuanya dengan latihan saja ya. Nanti lama-lama kan bisa. Pasti bisa ya. Nah, saya agak lama karena saya pernah bronkitis. Maka saya baru 2 tahun ini saturasi bisa 99 sampai 100%. Kan sering saya ceritakan dalam sum-sum sebelumnya bahwa 7 tahun lalu mertua saya tinggal di rumah saya dan harus terapi ozon ke dokter Cynthia, saya nganter dan selalu dites saturasi saya dan Bu Cynthia bilang, "Pak, Bapak ke dokter paru-paru dah." Saya memang bronkitis, tapi udah sembuh, Bu. Ya, tapi buktinya saturasi 94, 95. Bapak tuh hampir-hampir hipoksia loh. Jadi belum ada COVID, saya udah punya oximeter. Oximeter kan terkenal waktu COVID, karena begitu 92 harus pasang tabung oksigen. Batas sehat itu 95. Nah, saya 94, 95. Tapi disuruh ke dokter paru-paru, ya saya nggak ke sana. Saya udah sembuh waktu SD, SMP aja. Tapi rupanya ada bercak-bercaknya, ada bekasnya. Sama orang kayak kena COVID, asma, maka pasti nanti tarik nafas susah, buang nafas susah, kadang nafas tersengal-sengal, saturasi 94, 95 melulu. Ya itulah saya, saturasi 94, 95 melulu. Sekarang kalau pas metode Wim Hof kan saya peragain ya, 100, baru tarik 15%, 100, dilepas 99, ngomong begini 98, tarik nafas 10 kali, 99 lagi, sampai waktu saya ke dokter Cynthia, sebelum dites sengaja dulu di lobi. Tahan sebentar, dapat 15 kali, masuk, dites. Loh, Pak, bener nih 100. Bapak udah berobat? Enggak, nafas. Kalau gitu saya ikut juga deh, ikut WA Group, tapi sibuk nggak pernah ikut juga akhirnya. Saking tertariknya bahwa saya bisa 99-100%. Jadi yang nafasnya tersengal-sengal, nariknya nggak bisa lama, semuanya hanya butuh waktu aja.
ya, asal latihan pasar nyampe. Bahkan saya cepat ya, saya sebulan mencapai 96-100 dari 94-95 rata-rata 95 menjadi 99-98 ya. Sakit punggung sudah menaun, sudah berhenti ke dokter karena belum ada perbaikan. Apa yang harus dilakukan? Sama ya, menurut saya harapannya ya ini pengobatan alternatif ini. Ikuti olah nafas semua modul ya. Saya berharap mudah-mudahan terjadi perbaikan ya. Sakit punggung istri saya sudah sampai lumpuh ya. Jadi sakit, ada juga yang kemarin yang di Bandung ya, tangannya nggak bisa begini. Ya udah ke dokter, udah disuntik, udah macam-macam ya tetap aja nggak bisa. Ya memang kenyataannya begitu. Ikut olah nafas sebulan ini senang banget. Pak, aku udah bisa begini. Yang di Jepang lain lagi malah nggak bisa BAB. Ikut program ini begitu sebulan tiap hari BAB juga senang banget. Kalau yang saya sendiri ngalami, keluarga sendiri ngalami ya istri. Dari mulai agak pincang-pincang, lalu pakai tongkat, akhirnya pakai kursi roda, lalu pas pergi keluar kota, waduh, malah begitu turun dari mimbar karena ceramah, duduk di kursi, nggak bisa berdiri sama sekali. Sampai 4 bapak-bapak, satu bapak pegang satu kaki kursi, karena nggak mau pegang istri saya kan, yang dipegang kursinya. Jadi butuh 4 bapak untuk ngangkat kursinya, dibawa ke kamar hotel. Untuk panitia connecting door. Saya dengar itu, langsung bilang, Wim Hof 2 tiap jam. Ada darurat ya, kalau untuk darurat boleh, selebihnya harus rutin, paginya Wim Hof, malamnya serial yang tenang ini. Begitu tiap jam Wim Hof, akhirnya dia jadi kalau mau ke kamar mandi, duduk di kursi, kursinya digeser-geser gitu, lalu kencing di lantai. Nggak bisa berdiri. Dalam satu malam, 1 jam sekali olah nafas sampai tertidur, bangun tidur, udah bisa berdiri. Pulang ke Jakarta, scan MRI lutut, ketahuan lumbalnya, bantalannya robek. Lalu ya ada cair lututnya bengkak, ya disedot, lalu kasih glukosamin aja, diolesin sambil olah nafas tiap hari. Ya, sembuh juga. Ya, jadi ya mungkin Tuhan kasih pengalaman dulu kali biar saya juga lebih yakin ngajarnya gitu ya. Sampai istri diizinkan sakit lutut gitu ya, sembuh juga. Pas buang nafas apa harus sambil tuntas? Yang sampai tuntas hanya pada Wim Hof 2 pas tarikan yang ke-45 yang mau ditahan itu. Buang habis lalu tahan ya, selebihnya enggak ya. Kalau kita tarik nafas, buang. Ini belum habis, buang. Masih bisa disambung lagi ya. Jadi cuma kayak orang lega atau ya, kalau Wim Hof, kalau MBSR, tarik 8 detik, tarik pelan-pelan, buang. Jadi waktu pas 8 detik itu belum habis, kalau mau disambung lagi, pasti masih bisa ya. Jadi ya emang tarik, lepas seperti orang bernafas, pokoknya narik sampai habis, lalu buang pelan-pelan sampai kira-kira secara pelan itu udah kayak habis, tapi sebenarnya itu belum habis banget, ya nggak harus habis banget, karena harus menikmati ketenangan dalam bernafas. Setiap malah jadi ngantuk nggak masalah, bercucuran air mata, ya berarti itu sebenarnya MBCT, ya lagi terapi mindset, misalnya kayak lagi mengatasi kekecewaan, mengatasi kehilangan, pergumulan hidup, kalau Tuhan beri kekuatan, atau body scan aja kadang bersyukur dengan denyut jantung, kan dalam body scan kata-katanya kan kita ajak bersyukur dengan diri sendiri, atau pas gambar diri, misalnya citra diri, kan kita memandang diri kita sendiri, ya banyak juga yang menangis, nggak masalah, ya itu kan sedang merubah mindset kita, ya lama-lama kita nggak, ya tergantung ya, kadang-kadang juga sekarang saya jadi cengeng juga. Begini ketawa-ketawa kalau lagi olah nafas denger lagu, nangis, tapi nangisnya bukan nangis sedih ya, terutama lirik-lirik yang bawa yakin Tuhan tolong, pasti Tuhan sertai Tuhan. Waduh, waktu saya bangkrut ya nangisnya tadi ya, saya cerita lagunya tadi ya, walau ku tak dapat melihat, tapi sambil nangis. Bangkrut 240 miliar habis, anak mau kuliah aja jual mobil, istri saya emas sudah dijualin semuanya. Lalu bahkan itu Maret, ingat bener ya, Maret 2020, saya tanya sama istri, kita punya duit tinggal berapa sih, kita hitung deh gitu ya, kan punya sekolah harus ngaji guru segala macam. Lalu istri bilang, kita tinggal punya hanya untuk 3 bulan aja, habis itu kita nggak tahu dari mana. Waduh, itu nangis beneran tuh. Tapi singkat cerita,
Begitu lukisan laku 1 dapat order lagi, aduh itu terima order lukisan, setel lagu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lukisan lagu 1, makan 2 minggu. Belum 2 minggu dapat order 1 lagi, setel lagu itu lagi, nangis lagi. Tapi nangisnya karena yakin pemeliharaan Tuhan. Jadi ya sambil ngelukis, sambil olah nafas, mindfulness, perhatian sungguh-sungguh kadang pada lukisannya, bahkan kadang lukisannya kayak gak mikir, tapi mikirin kata-kata lagunya. Nangis juga, tapi nangisnya nangis bahagia. Karena merasakan pertolongan Tuhan. Ya karena bahagia, ya penyakitnya sembuh semuanya kan gitu ya. Jadi nggak masalah kalau sampai pas lagi olah nafas itu kayak hanyut. Ya itu kan nggak bisa dihindari namanya proses psikologis. Tapi nanti ada saatnya betul-betul kita nggak mikir masa lalu, nggak mikir masa depan, saat ini tenang banget, kayak menikmati nafas yang mengalir ke hidung, merasakan nafas oksigen yang mengalir ke organ tubuh, merasakan denyut jantung berdetak, bahkan kadang bisa merasakan usus yang bergerak, peristaltis. Kalau kita udah sering body scan, nanti kita bisa merasakan organ-organ tubuh sambil mensyukuri. Atau malah memang ya nggak sambil merasakan apa-apa, hanya istilahnya, kalau istilah saya tuh, hanya kita berdua dengan Tuhan. Ya, itu nanti perasaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya nikmati aja, kira-kira begitu ya. Oke, saya jawab lagi, mungkin kalau masih ada berapa pertanyaan nih. Wih, banyak banget. Oh enggak, yang nanti terima kasih ya. Nanti kita bisa sambung lagi. Yang pasti Sabtu serial pernikahan, Minggu olah nafas, dan besok pagi masih ada ya. Nah, besok pagi kita pindah ke 5.30 karena yang di Bandung udah selesai. Kita 5.30 sampai 6.15 nanti pokoknya mau nanya masuk Zoom aja ya. Masuk Zoom lalu silakan bertanya, nanti kita akan jawabin setiap hari pas saat Zoom. Karena udah artinya gini, itulah saat dimana saya fokus untuk jawab pertanyaan, udah selebihnya ya kerja, WA ya kadang nggak dijawab, ngepost karena memang saat ini pun kerjaan saya cukup banyak ya. Saya direktur program di Eljon TV. Saya tiap hari harus muncul rekaman untuk di Makna TV jam 5 sore. Lalu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu film Happy Holy Kids saya harus muncul di TV juga. Saya juga sekarang jadi direktur keuangan dari LSP Animasi. Lalu sekolah Happy Holy Kids 66 cabang. Jadi emang kerjaannya banyak banget ya. Tidak fokus pada olah nafas sebagai pekerjaan, tapi sebagai hobi, maka saya nggak menjawabin di WA ya. Oke, masih ada waktu 5-6 menit sebelum jam 9, nanti selebihnya kita sambung besok pagi ya. Olah nafas, nangis, terus apa tubuh jadi asam? Tergantung, nangis terharu, nangis bahagia, pokoknya perasaan positif itu alkali, perasaan negatif itu asam. Jadi kita merasakan karena merasakan kasih Tuhan, udah pasti alkali, sembuh aja malah. Jadi perasaan gampangnya gini, perasaan negatif itu asam, perasaan positif itu alkali. Kira-kira gampangnya begitu ya. Mohon izin live, oke, saya juga mesti harus segera live. Pak, kenapa saat air mata muncul air mata? Oke, saya kena GERD dan sakit kepala. Oke, nanti sembuh aja pokoknya ya. Kalau air mata nggak masalah, tadi sudah saya jawab ya, mirip serupa ya. Nggak bisa duduk lama, sama. Dulu saya 5 menit bersila, udah keringgingan. Bahkan kalau ada pertemuan-pertemuan di rumah saya, namanya cell group atau family altar, saya nggak bisa duduk bersila. Saya selalu di kursi. Tapi sekarang saya bisa bersila 1 jam, setengah jam, 1,5 jam. Olah nafas membuat saya bisa bersila. Ada lagi teman saya, Pak Jarod, saya dulu sepedaan 15 menit pasti harus istirahat dulu, Pak. Sekarang saya bisa 1 jam loh, Pak. Nggak pakai istirahat. Saya punya adik ipar, adik kandung. Adik kandung saya gula juga 300-400, akhirnya ikut olah nafas ini tanpa obat, sekarang udah 120-an. Tapi yang paling yang dia senangi lagi, adik saya perempuan suka naik gunung. Suaminya pejabat di Dirjen apa namanya? Perhubungan. Kalau istrinya, adik saya naik gunung, dia nunggu di kafe karena kalau jalan megah-megah.
ikut olah nafas. Wah, dia sekarang seneng nih ngevlog. Aku di atas gunung nih, sekarang nafasku kuat gitu ya. Jadi banyak sekali kalau toh nggak sakit, maka kemampuan kesehatan ya itu cepat sekali. Apalagi kalau saya sejak olah nafas juga jadi lebih tahan dingin. Makanya nggak heran kalau Wim Hof itu bisa di salju pakai celana kolor, ngeligo, bahkan nggak pakai kaos, dia nggak kedinginan. Saya bisa ke Swiss, ke gunung bersalju, pakai baju batik, ya, lalu bisa syuting dan ngambil klip 1,5 jam di tempat bersalju. Sementara bule-bule aja pakai baju hangat, 15 menit masuk ke ruangan kafe yang ada heaternya. Bahkan anak istri saya aja, aduh nggak tahan, ya udah. Papa harus di sini dulu ya, gitu. Banyak orang geleng-geleng lihat saya. Tempat salju pakai batik, gitu ya. Ya, itu tujuan yang lain dari pertanyaan buat apa olah nafas, gitu ya. Anxiety, panik sama, ya. Itu MBSR, MBCT akan cocok banget, ya. Tapi tetap dimulai dengan Wim Hof supaya tubuhnya alkali dulu. Jadi sekali lagi untuk apapun juga yang namanya olah nafas itu satu kesatuan. Karena sekali lagi olah nafas bukan obat ya. Pecah pembuluh darah sama ya. Jadi sekali lagi olah nafas bukan obat ya. Kalau obatnya makanannya tanya ke dokter yang menangani ya, kecuali yang tidak sedang sakit. Mau diet yang tepat ya, saya menyarankan kan genomic diet gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada uang ya bisa juga diet golongan darah udah mendekati, karena kalau lebih spesifik berdasarkan keunikan. Kalau diet keto belum tentu berlaku pada semua orang kan gitu ya konsepnya ya. Kalau jadi khawatir dan selalu cemas, ya cemas khawatir ya orang takut sitokin, imun turun. Kalau imun turun, ya penyakitnya bisa macam-macam. Makanya kita harus buang namanya khawatir, buang kecemasan, ya belajar untuk menghandle perasaan-perasaan negatif. Ya. Pak, saya baru Wim Hof 1 selama 1 minggu, 1 kali sampai 2 kali sehari. Tidak ada masalah keliengan dan lain-lain. Tapi saturasi tetap umumnya 97, kecuali pas Olnaf bisa 98, 99, nggak apa-apa ya. Jadi memang olah nafas pasti jadi naik 98, 99. Kalau oximeternya 3 digit baru bisa 100. Kalau 2 digit sampai ngeden ya cuma 99, wong lampunya cuma 2 ya. Nanti selesai olah nafas pasti akan turun lagi 97. Olah nafas naik 99. Tapi ntar lama-lama turunnya 98 gitu ya, atau turunnya 99. Jadi itu butuh waktu berbulan-bulan, bisa sebulan 2 bulan untuk dalam kondisi normal itu 98, 99. Begitu tarik nafas baru 100 kalau 3 digit. Bahkan mungkin bisa 97, 98 lagi ya, tapi akan ada kenaikan rata-rata. Kalau saya dulu kan 94, 95, sekarang bisa 97, 98. Begitu tarik nafas, lepas nafas dengan cepat 99 atau 100 ya. Jadi sekarang lagi kena COVID, apakah boleh lanjut Wim Hof 2? Kalau si Tung Desem, ketik aja olah nafas COVID. Nanti mungkin salah satunya muncul Tung Desem waktu COVID. Tung Desem, saya belum belajar olah nafas, Tung Desem sudah mempopulerkan olah nafas, juga ada Rai ya ngajari olah nafas Wim Hof ya. Jadi waktu Tung Desem kena COVID dulu, dia malah pas sedang COVID itu dia olah nafas Wim Hof. Dan dia berkata, waduh, setelah selesai Wim Hof saturasinya naik, begitu. Habis tahan nafas memang turun, begitu tarik nafas naik saturasinya, ya ke 95, 9. Kalau enggak waktu COVID kan bisa 92, 93. Saat itu dia olah nafas, ya. Itu bisa dilihat di dokumentasinya si Tung Desem ya. Di grup-grup yang dulu sering saya post tuh kesaksiannya Tung Desem. Oke, untuk masalah penyakit asma, alergi, mah, tumor. Ya sekali lagi ya, saya ulangin lagi, olah nafas bukan obat. Penyakit apapun, semua modul 1 sampai 14 itu harus. Dan tidak usah buru-buru sama modul 8, 9. Tadi inner healing modul 9 ya. Mau dong, lalu tanya teman di grup diabetes gitu ya. Grup di sana, akhirnya sama teman di pos juga. Akhirnya jadi nggak urut. Padahal olah nafas itu semuanya, tapi urut 1, 2, 3. Tiap minggu 1 modul aja, 14 minggu juga selesai. Ya, jadi nggak usah buru-buru, tapi semuanya harus untuk penyakit apapun juga, termasuk rambut rontok, menstruasi nggak teratur dan seterusnya. Ya, ketombe, nah, kalau ketombe ya keramas.
susah BAB ya minum probiotik. Makanya simak modul 1 dulu, pembukaan ya. Pembukaan itu regenerasi sel. Itu semua modul dijelajahi. Dijelasin sebentar-sebentar tapi dijelajahi. Jadi mungkin nanti akan membuat paling enggak supaya pertanyaan yang enggak ini ya. Jadi modulnya Pak Jarod gimana cara pesennya? Enggak ada pesen, ya kan? Ikut WA group, nanti di WA group akan dipost satu persatu sesuai di grupnya masing-masing. Yang satu baru sampai modul 4, yang satu modul 2. Seminggu kemudian nanti baru saya akan post modul lanjutannya. Ya. Jadi ikutin di WA group aja. WA group pola hidup sehat. Maka walaupun saya ada di grup diabetes, di grup kanker, di grup ini saya nggak pernah ngepost modul olah nafas. Tapi kadang ada orang lain yang ngepost modul saya gitu. Sebenarnya nggak boleh. Karena olah nafas itu kan harus sebelum BIMOF 2, BIMOF 1 dulu. Belum BIMOF 1, BIMOF 2, padahal pakai tahan nafas, saturasi turun nggak bisa naik, udah bisa otaknya ngeblank, bisa pikun, bahaya karena kalau saturasi turun sampai 50-60 lalu nggak bisa naik, apa yang terjadi? Otaknya rusak, bisa lupa ingatan loh, bisa lupa selamanya loh. Jadi olah nafas ada bahayanya, maka supaya nggak kena bahaya, atau tahu-tahu langsung olah nafas BIMOF 2, gitu. Jantungnya berdebar lebih keras itu, serangan jantung, bawalah kolaps ke rumah sakit, ya kan bisa kolaps, jadi bisa kena serangan jantung. Jadi olah nafas ada beberapa yang berbahaya ya, bukan beberapa ya, terutama yang BIMOF 2. Atau kalau misalnya mau inner healing atau mau tapi nggak pakai body scan, ya nggak dapat kepekaan. Kalau nggak ada kepekaan, sembuh apa nggak bisa ngerasain. Jadi untuk dapat modul itu ya ikut WA group, lalu ikuti satu demi satu yang ada di WA group. WA group pola hidup, pola olah nafas ya. Jadi yang diperhatikan kalau modul olah nafas yang di grup pola hidup sehat. Kalau masuk grup diabetes, tanyalah soal dietnya, pantangannya, orang diabetes gimana, jangan nanya olah nafas. Karena kalau nanti ada yang jawab, ngasih modul nih 9, padahal 7-nya belum, 6-nya belum, jadi nggak urut. Saran saya kalau selama ini nggak urut, ulangi dari modul 1 aja. Ya, karena emang begitu. Ya, olah nafas mesti harus urut. Ya. Oke, jam 9 selesai waktunya ya, karena emang semuanya harus hidup ini ada waktunya, jamnya tidur, jam 10 saya tidur. Tapi sebelum tidur kan banyak beberapa kerjaan yang harus diselesaikan, termasuk ngepost olah nafas pagi hari yang ada perubahan jadwal ya. Jadi kita ketemu besok jam 5.30, yang mau nanya lagi silakan login. Kalau yang pagi hari nggak ada rekaman, karena pagi hari itu pengulangan modul, kecuali ada yang baru nanti saya akan rekam ya. Kalau Sabtu dan Minggu pasti direkam, jadi yang nggak ikut Zoom nggak masalah, nanti rekamannya akan ada di WA group. Oke, sampai jumpa pada pelatihan selanjutnya.